السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواتي رحمكم الله, masih di bab yang ke-29, ya, bab yang cukup panjang sampai perkataan dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana beliau mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam poin ini Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara pondasi-pondasi ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lidah mereka bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, maknanya fala yuhbiduna ahadan minhum, mereka tidak menyimpan kebencian kepada salah seorang pun di antara para sahabat. Wa salamatu alsinatihim, makna dari selamatnya lidah-lidah para ahlu sunnah, artinya adalah la yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum, tidaklah mereka berbicara-bicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum, la yatanaqasuna, berbicara yang buruk, ya. Kemudian tidak juga mencela-celanya, ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sahih, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan berkata di dalam hadis sahih, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian cela-cela para sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, andai saja kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak dapat menandingi segenggam tangan apa yang ada pada mereka, tidak juga setengahnya, maknanya tidak dapat menyaingi rekor dan jasa amalan amal saleh yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kalaupun hanya sedikit, ya. Kemudian perkataan al-Imam rahimahullah, idza dzukira ashabi fa'amsiku, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila dibicarakan tentang para sahabatku, maka tahan, yakni tahan lidah kalian. Wa asrah minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih sharih, yakni lebih terang-terangan daripada hadis yang ini, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela-cela para sahabatku. Hadza nahyun an sabbi ahadim minas sahabah, ini jelas larangan dari mencela salah seorang di antara sahabat radhiyallahu anhum, ya, salah seorang pun di antara sahabat radhiyallahu anhum. Fal wajib annana natarahham alaihim wa an nastaghfir lahum, maka yang wajib atas kita adalah agar kita mendoakan kerahmatan bagi para sahabat radhiyallahu anhum, mendoakan ampunan bagi para sahabat radhiyallahu anhum, amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk realisasian firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal mereka, yang senantiasa mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan, ya. Wa anna kuffa alsinatana wa aqlamana 'anil kalam fi sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yang wajib atas kita juga agar kita menahan lidah kita, menahan pena kita dari membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an nudafi'a anhum, bahkan justru kita harus membela para sahabat radhiyallahu anhum. Naruddu ala man yatanaqqasu ahadan minas sahabat. Harusnya malah kita membantah mereka yang mengkritisi atau mencela salah seorang di antara para sahabat. Nubtilu qawla, kita batalkan perkataan orang-orang demikian. Li'annahu mukhalifun lil aqidatis sahihah. Dikarenakan ucapan demikian bertentangan dengan akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di dalam Aqidah Wasithiyah, "Ma nukila anhum imma annahu ghairu sahihin, fahuwa minal kadhibi wad-das, was-sahih minhu ma sahibuhu mujtahidun." Kasus-kasus yang terjadi diriwayatkan dari para sahabat yang kadang hati kita melihat kayak nggak terima. Oke, ini terjadi di antara sahabat, kemudian hati kita, loh kok begini, gitu, ada gitu. Berita-berita yang demikian sifatnya, entah berita-berita tersebut sebenarnya al-kadhib wad-das, dusta-dusta, dan kemudian ngarang-ngarang yang dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh Islam, kaum munafikin, was-sahih minhu, atau mungkin katakanlah ada berita-berita yang sahih, bahwasanya sahabat melakukan demikian, salah seorang sahabat melakukan demikian. Katakan ada yang sahih, maka ketahuilah bahwasanya mereka sesungguhnya berijtihad dengan ilmu yang luas dan dalam yang ada pada mereka. Mereka berhak melakukan hal tersebut. Kita yang terlalu awam, yang nggak bisa memahami hal itu. Tidakkah kita perhatikan, ikhwah? Kadangkala malah seorang ahli ilmu ketika menyampaikan, mendengar sebuah kasus, kemudian kita seorang ahli ilmu menyampaikan sebuah hukum, misal ada seorang ahli ilmu, dan kita biasa mendengar sebuah hukum yang kita dengar dari ustadz-ustadz yang ada di antara kita, hukumnya A. Tapi kita mendengar seorang syekh, seorang ulama berkata ternyata B. Ini hal yang kadang kita melihat gitu loh. Loh kok begitu? Kok boleh ya? Loh. Ya kan? Kita malah nastaghrib, aneh, menganggap aneh perkataan demikian. Ini orang-orang yang ilmunya adalah seperti para ulama dan imam. Apalagi mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dengan keilmuan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Seringkali mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang kita nih dengan nalar kita nggak dapat. Cuman dituntut kita memang untuk husnudzon kepada mereka radhiyallahu anhum. Faham nggak? Ya, kita yang biasa mendengar, misal kita yang biasa mendengar bahwasanya isbal haram. Ketika mendengar perkataan Imam Fulan tidak mengharamkannya, itu ada sesuatu nggak di hati? Loh, kok nggak haram? Ada gitu nggak? Ada begitu nggak? Kau temukan itu? Apa-apa yang kita biasa dengar dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, ini haram. Taunya ada seorang ahli ilmu lain yang berkata sebaliknya 180 derajat. Nah, ada. Lah, kok begitu ya? Ada begitu gak? Hah? Apalagi orang-orang yang cuma bisa menerima cuma bisa menerima bahan jadi, hukum yang udah jadi, nggak diajarkan dia bagaimana mencerna hukum, bagaimana berkesimpulan, beristinbat dari dalil-dalil yang ada, ini itu akan makin aneh mendengar hal tersebut. Akhirnya, demikianlah manusia memang. Tabiatnya adalah a'da majahilu, otomatis mereka akan antipati dan memusuhi perkara-perkara yang mereka nggak tahu. Padahal bisa jadi hal yang mereka nggak tahu itu yang benar, yang kau ketahui justru yang salah. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Iya kan? Apalah lagi kasus-kasus yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat melakukan demikian. Bisa jadi kita dengan kelemahan ilmu kita menangkap, loh kok demikian yang dia lakukan? Harusnya kan jangan. Jadinya begini gitu. Kalau begitu kan? Ada terjadi itu. Maka agar kita beristighfar, menahan lidah kita dan senantiasa berhusnuzon atas mereka. Karena itu akidah kita. Katakanlah keliru, tapi yakinilah bahwa mereka tidaklah melakukan itu berangkat dari hawa nafsu mereka, melainkan berangkat dari ijtihad. Ini sebatas pengetahuan mereka yang sangat mendalam tentang agama. Mereka sampai kesimpulan demikian. Dan mereka apabila keliru pun mendapatkan pahala dari apa yang mereka keliru pada ijtihadnya. Ya, jadi jangan kasus-kasus demikian kemudian membuat kita meragukan atau mengurangi kadar penghormatan kita kepada
level itu, kepada generasi terbaik itu radhiyallahu anhum. Ya, kepada seorang muslim saja yang kita kenal dia di atas ahlus sunnah, kemudian dia mengatakan perkataan-perkataan yang mungkin perkataannya bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu, multitafsir ya. Bisa diartikan juga, nih loh, kepada kesimpulan yang bertentangan dengan konsep ahlus sunnah. Yang wajib atas kita adalah menghukumi dia sesuai dengan usulnya. Enggak, maksud dia adalah sesuai dengan usulan. Kenapa? Usul dia memang sunnah. Kecuali emang dia ahli bid'ah. Dia terkenal emang biasa ngajarin sunnah, menegakkan sunnah, mengingkari bid'ah. Tuh, mengucapkan sebuah kata-kata. Katakan multitafsir. Oke? Tarik takwilnya, tarik ke arah maknanya, wajibnya kita nih, adab nih. Tarik takwilnya ke arah yang sesuai dengan konsep ahlus sunnah. Ini kepada muslim levelan kita. Apalah lagi kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya? Dapat difahami itu? Jadi mungkin nanti akan kalian baca syubhat-syubhat kah, atau mungkin riwayat-riwayat yang katakan tidak syubhat tapi sahih riwayatnya, katakan. Tidak syubhat tapi sahih. Tapi kemudian riwayat-riwayat tersebut menyisakan pertanyaan pada diri kita dan lain-lain. Maka awas, tahan diri kita dan tetap berhusnudzon pada mereka. Kitanya yang seringkali nggak paham, ya. Nah, Ibnu Taimiyah mencoba menerangkan hal tersebut maksudnya. Berita-berita yang diriwayatkan dari para sahabat, entah berita-berita tersebut bisa jadi sebuah dusta yang dikarang-karang atas nama para sahabat radhiyallahu anhum, oleh kaum munafikin yang mencoba merusak nama baik para sahabat, membuat keraguan para kaum muslimin kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah demikian memang tipenya. Atau katakanlah ada berita-berita yang memang sahih, tapi ketahuilah bahwasanya sahabat tersebut memang dia mujtahid, dia punya hak di dalam berijtihad. Dia punya hak di dalam berijtihad. Wal mujtahid in asab falahu ajran, dan orang yang memang demikian di posisi ijtihad, apabila dia tepat ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid, dan apabila dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Wa aidan lahum minal fadail ma yaghmuru wa yughatti ma yahsul min ba'dihim. Dan terlepas dari itu juga, bagaimanapun mereka memiliki keutamaan-keutamaan dan jasa-jasa yang begitu melimpah, yang begitu banyak, yang dengan itu tertutuplah kasus-kasus yang terjadi di antara mereka minal khata', dari hal-hal yang sifatnya katakan keliru ijtihad mereka di situ. Ya, seorang muslim yang dia bijak, yang dia berakal sehat, tidak akan kemudian dia melihat sisi kesalahannya dan melupakan sisi kebaikan-kebaikannya yang begitu banyak. Ini muslim, sesama muslim yang masih hidup, layaknya kita memperlakukan muslim demikian. Oke, jangan melupakan kebaikan. Oke, keluarga kita, katakan kalaupun terjadi error yang terjadi pada mereka, kezaliman yang terjadi pada mereka dan lain-lain, jangan membuat kita melupakan ihsan yang ada pada mereka. Diwajibkan pada istri juga demikian, kepada para kaum wanita. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan suami ketika kau melihat keburukan yang terjadi pada suami tersebut, ya kan? Jangan kufur asyir, itu kufur kepada. Demikian diperintahkan kita beradab kepada sesama manusia, sesama muslim, tahu berterima kasih. Tahu bagaimana appreciate, menghargai mereka. Apalah lagi kepada generasi itu yang menyampaikan agama kepada kita sampai sekarang ini, karena jasa mereka tidak akan mengalir pahala beragama. Kaum muslimin sepeninggal mereka kepada mereka juga tidak akan mengalir pahalanya. Mereka yang menyampaikan agama itu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib ibn Abi Balta'ah lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah wa qala Umar radhiyallahu anhu da'ni adrib 'unuq hadzal munafiq. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ketika ia berijtihad dan menuliskan surat kepada para kaum musyrikin Mekah. Di situ Umar radhiyallahu anhu berkata, da'ni adrib 'unuq hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal leher munafik ini ya Rasulullah. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, la tadri ya Umar, la'alla Allah attala'a ala ahli Badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya kau tak mengetahui ya Umar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para ahli Badar
Dan Allah berkata kepada mereka, lakukanlah apapun yang kalian mau, sungguh telah aku ampuni bagi kalian. Wa kana hadha sahabi mimman syahida Badran. Dan sahabat ini, yakni Hatib bin Abi Balta'ah, adalah orang yang ikut serta di dalam perang Badr. Dia termasuk ahli Badr. Ini kasus yang sering digunakan adalah kasus yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu wa ardhah. Oke? Kasus yang mungkin di mata kita akan terlihat error luar biasa. Tapi tetap kita diajak untuk ke arah tersebut, untuk melihatnya dengan penglihatan cinta, penglihatan husnuzon, bukan dengan penglihatan benci. Hatib bin Abi Balta'ah, ikhwani rahimakumullah, adalah seorang muhajirin yang tinggal di Madinah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dominan di Jazirah Arab, kemungkinan, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menang dan menguasai Mekah semakin besar. Hatib bin Abi Balta'ah aslinya memang bukan orang Mekah, dia pun pendatang yang numpang di Mekah. Hartanya dan keluarganya ada di sana, ada di Mekah. Tayyib. Nah, kaum muhajirin ketika mereka pergi meninggalkan Mekah, mereka masih ada keluarganya di sana yang menjaga harta mereka dan keluarga mereka. Adapun Hatib bin Abi Balta'ah di Mekahnya aja dia seorang yang pendatang juga, bukan orang situ, nggak punya keluarga yang akan menjagakan keluarganya dan hartanya. Dan toh juga dia udah sangat yakin akan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul akan menjaga menaklukkan Mekah. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah berijtihad agar kaum musyrikin sedikit menjaga keluarganya yang ada di sana, tidak terlalu menekan mereka, mendolimi mereka, sebagaimana kita ketahui apa yang dilakukan kaum musyrikin kepada kaum muslimin di Mekah. Tidak terlalu menekan, menyiksa mereka, atau sedikit menjaga apa yang menjadi milik Hatib di Mekah. Hatib mau memberikan sedikit jasa kepada kaum musyrikin. Ditulislah surat oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada para ahli Makkah. Surat ini isinya adalah tentang taktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi taktik Rasul dibocorin kepada ahli Makkah. Tuh lihat, ini error gak? Sebuah error mungkin kita melihatnya, yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu. Tayyib. Nah, Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa ya'tihi al-wahyu bukrata wa 'ashiyya. Datang terus kepadanya kabar wahyu, kabar gaib, dikabarkan oleh Jibril baik di pagi hari ataupun sore hari. Dikabarkan bahwasanya ada seorang budak wanita yang membawa surat. Nah, di tempat sana, di sebuah tempat. Di Raudhat Khakh namanya. Rasul diperintahkan sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan demikian oleh Jibril. Akhirnya Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Al-Aswad dan Amr bin As kalau nggak salah radhiyallahu anhu untuk lari ke sana. Segera mereka menuju Raudhat Khakh. Nanti mereka akan temui seorang jariyah, seorang wanita. Nah, wanita ini membawa surat. Ambil surat tersebut, berikan padaku. Ini misi yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali pun lari ke sana. Dengan kudanya. Ta'ada biha khuyuluna. Kuda kita balap-balapan menuju Raudhat Khakh ini. Bertiga nih. Tayyib. Kita pun sampai sana dan kita tidak menemukan adanya siapapun. Kita pun diam dan menunggu. Ternyata benar, tidak lama seorang wanita datang. Ali pun menahan dan menjegat wanita tersebut. Dan kemudian Ali berkata radhiyallahu anhu kepada wanita itu, "A'tiyal kitab, berikan surat itu." Wanita itu berkata, "Ma ma'iyal kitab." Anu enggak ada surat apa-apa, begitu. Ngaku. Kata Ali radhiyallahu anhu, "A'ti al-kitab aw lanulqiyanna thiyab." Berikan surat itu atau kita telanjangin engkau. Wallahi ma kadzdzab wa la kudzib. Demi Allah, dia tak akan berdusta dan tak mungkin kita didustai oleh Rasul yang bilang enggak mungkin dusta. Akhirnya wanita takut dan dia mengambil sebuah surat dari gulungan rambutnya. Tuh, benar ternyata nih. Diambillah surat itu oleh Ali radhiyallahu anhu, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pembesar sahabat di sana. Dibaca fa idza fihi, taunya di dalam surat itu, suratnya Hatib bin Abi
Balta'ah bin Hatib ibn Abi Balta'ah ila, gitu, dari Hatib ibn Abi Balta'ah kepada para pembesar Quraisy, membocorkan sedikit taktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul pun langsung menanyakan kepada Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, "Ma hadza ya Hatib?" Ini apa-apaan nih wahai Hatib? Nggih. Umar udah greget aja radhiyallahu anhu, "Da'ni adrib unuq hadzal rajul ya Rasulullah, hadzal munafiq ya Rasulullah." Biarkan aku penggal leher munafik ini ya Rasulullah. Tunggu, Mas. Ada apa ini ya Hatib? Apa-apaan ini? Hatib pun bercerita radhiyallahu anhu, "Mahlan ya Rasulullah." Pelan-pelan ya Rasulullah, demi Allah tidaklah aku melakukan hal tersebut ridon bil kufri ba'dal Islam. Tidaklah aku melakukan kasus itu dikarenakan aku meridhoi kekafiran setelah aku masuk di dalam Islam. Paham nggak? Jadi dia tulus keislamannya, dia tulus keislamannya. Tidakkah dia melakukan hal tersebut dikarenakan keraguan dia kepada kebenaran kabar yang dibawakan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baru dia menceritakan uzurnya, bahwasanya kalian para kaum muhajirin punya keluarga di sana yang menjaga keluarga kalian. Punya keluarga di sana, kalian aslinya orang sana, punya yang akan menjaga harta-harta kalian. Adapun aku emang orang yang numpang di Mekah. Keluargaku dan hartaku nggak ada yang jagain di sana. Aku ingin sedikit memberikan jasa pada kaum musyrikin ini, memberitakan kabar ini agar mereka sedikit menjaga apa yang menjadi milikku di sana, yakni keluargaku dan apa yang menjadi milikku di Mekah. Tuh. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Shadaq Hatib." Hatib sungguh telah jujur. Yani yang dia katakan bukanlah kemunafikan, tapi jujur, memang berangkat dari pertimbangannya tersebut. Katakan pertimbangannya keliru. Ya? Katakan pertimbangannya keliru. Katakan pertimbangannya keliru. Tapi benar, dia berangkat dari ijtihadnya. Yani beliau radhiyallahu anhu udah meyakini kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan menang. Dikasih tauin pun nggak ngaruh. Ini yang dipertimbangkan Hatib. Oke? Dibocorin juga taktik Rasul. Sebenarnya udah nggak ngaruh. Rasul udah akan menang. Jazirah Arab dan lain-lain udah pada ditaklukkan oleh Rasul dan para pasukan kaum muslimin. Ini tinggal Mekah, tinggal Fathu Mekah. Dikasih tauin atau enggak taktik Rasul nggak ngaruh sebenarnya gitu. Nah, Hatib itu ijtihadnya demikian, maqasidnya ini enggak tujuannya itu demikian gitu. Oke? Umar udah gregetan aja radhiyallahu anhu, dia berkata, "Da'ni adribu unuq hadzal munafiq ya Rasulullah." Biarkan aku penggal leher munafik ini ya Rasulullah. Zain? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa ma adrak ya Umar la'alla Allah qad tala'a ala ahli Badr." Apa yang membuatmu yakin wahai Umar? Sungguh kau tak tahu apa yang kau tahu tentang ahli Badr. Bisa jadi Allah ini telah melihat mereka dan berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah ampuni bagi kalian dosa kalian. Ya. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah, however, bagaimanapun, dia seorang sahabat yang mendapatkan kemuliaan ikut perang Badr. Ikut perang Badr adalah kemuliaan yang sangat agung di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Allah mentazkiyah keimanan mereka semua. Allah mentazkiyah bahwasanya yang mati di Badr itu syahid semuanya. Mentazkiyah keimanan mereka semuanya. Enggak ada munafik di Badr, itu udah pure, murni. Badr itu murni udah. Oke? Peperangan-peperangan lain di situ ada munafik. Ya? Bisa jadi seseorang berperang dan dia tidak ridha lillahi ta'ala, terjadi. Sehingga kita nggak bisa mutlakkan syahid seseorang mati di perang. Kecuali Rasul yang bilang bahwasanya dia syahid. Tapi yang di Badr semua syahid. Ya, semulia itu orang yang ikut perang Badr. Nah, kasus ini seringkali dijadikan contoh. Maksudnya hal yang mungkin kita dengan lemahnya pikiran kita melihat ini error yang luar biasa. Oke?
Tapi ketika terjadinya dari seorang sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Bisa jadi Hatib bin Abi Balta'ah memiliki keutamaan apa? Memiliki keutamaan sebagai ahli Badar. Yang lain, sahabat yang lain memiliki keutamaan sebagai ahli Bai'at Ridwan. Sahabat lain atau memiliki keutamaan sebagai Muhajirin kah? Memiliki keutamaan sebagai Ansor kah? Tuh, ini memiliki keutamaan dan kemudian jasa mereka begitu banyak. Mereka menyampaikan Islam, ajaran Rasul kepada generasi yang datang setelah mereka. Dari situ bisa sampai kepada kita sekarang. However, gimana pun, ya, katakanlah ijtihadnya keliru. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Katakan ijtihadnya keliru. Tapi tetap tidak boleh kita menaruh sedikit penyesalan dan sedikit celah kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang terjadi pada mereka, ya. Wa kana hadha sahabi mimman syahida Badran. Demikianlah Hatib, seorang sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar. Qauluhu, dan perkataan al-Imam rahimahullah, wa qala Sufyan bin Uyainah, al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Barang siapa yang berbicara pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni berbicara negatif pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun hanya satu kalimat, fa huwa sahibu hawa, maka ia adalah pengekor hawa nafsu. Lihat, demikianlah usul di antara usul-usul ahlus sunnah. Dengan itu kita bisa melihat seseorang di atas bid'ah atau di atas sunnah. Lihat gimana caranya. Lihat terjadikah error pada bab di antara bab-bab usul ahlus sunnah pada mereka. Di antara usul ahlus sunnah adalah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, menjaga hati dan lidah kita pada mereka. Maka di antara ciri mutlak ahli bid'ah adalah ketika mereka berbicara negatif tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia tidak di atas manhaj yang hak. Tuh. Ya kan? Begitupun usul-usul yang lain tentang qadar, tentang mentaati penguasa, tentang meyakini adanya soal kubur, soalul qabr, pertanyaan di dalam kubur, kemudian nikmat dan azab kubur, kemudian tentang turunnya Dajjal dan Isa alaihi salam, fisik makhluk, dan lain-lain. Ini usul akidah ahlus sunnah. Ketika kau melihat seseorang menyerukan kepada apa yang bertentangan dengan usul ini, nah itu di antara ciri mutlak mereka tidak berada di atas jalur yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Al-wajibu li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbatu wal ijlal wal iqrar. Maka yang wajib bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kita, ya, di dalam menyikapi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai mereka, mengagungkan dan memuliakan mereka. Wa ma'rifatu qadrihim, wajib kita mengetahui dan menyadari betapa besar kadar mereka, yakni kemuliaan mereka. Wal iqtida' bihim, wajib bahkan kita mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti metode mereka di dalam berislam. Li'annahum khairul qurun, dikarenakan mereka adalah generasi terbaik. Li'annahum ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih, mereka adalah manusia yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, sahibuhu wa nasaruhu, bersahabat dengannya, berguru kepadanya dan menolongnya, jahadu ma'ah, bahkan berperang bersama nabinya, tahammalu al-ilma anhu, mereka adalah kaum yang membawa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum afdalu hadhil ummah, maka bagaimanapun mereka adalah manusia-manusia terbaik di dalam umat ini. Balhum afdalul khalqi ba'da nabiyyin, bahkan lebih jauh lagi mereka adalah para makhluk yang terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah akhtassahum bi suhbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa afdalul mursalin. Dikarenakan jelas Allah telah memilih, mengkhususkan mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi dan semulia-mulianya utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah bersahabat dengannya kecuali orang-orang yang memang juga baik. Ya. Fala yat'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiqdun 'alal Islam. Maka hakikatnya tidak akan mencela salah seorang di antara sahabat
kecuali seseorang yang memang di dalam hatinya terdapat kebencian, kedengkian terhadap agama Islam. Fahuwa la yata'anu fihim li ashkhasihim, innama yata'anu fihim li ajli ma qamu bihi min nusrah hadha ad-din wa tablighihi lin-nasi bi amanah. Ya. Dikarenakan tidaklah orang demikian mencela salah seorang di antara sahabat dikarenakan individu-individu mereka, tidak. Namun dengan celaan mereka terhadap sahabat, maka mereka mencela jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para sahabat dari menolong agama ini, membela agama ini dan menyampaikannya kepada manusia dengan cara yang sangat amanah. Loh, yang celaan salah seorang muslim kepada para sahabat, ketahuilah efeknya ini bukan hanya celaan kepada individu sahabat tersebut, tapi nanti kepada nilai agama yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka orang yang mencela sahabat pada hakikatnya mereka mencela agama Islam. Ya. Falladhi yat'anu fihim innama yat'an min ajli hadha. Ketahuilah, orang-orang yang seringkali mengkritisi para sahabat, tujuannya adalah itu, memberikan keraguan terhadap agama Islam. Li'annahu haqid 'ala al-Islam, dikarenakan mereka memang dengki terhadap Islam. Mauturun min al-Islam, fahuwa yatashaffa bidzalik. Wa li ajli an yaqta' silatal ummah bainaha bi nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan segala cara untuk itu. Tujuannya adalah untuk memutus korelasi antara umat Islam dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyambungnya adalah para sahabat. Gimana caranya memutus umat dengan ajaran nabinya? Berikan keraguan kepada umat pada para manusia-manusia yang menyampaikan ilmu dari nabinya. Nah, efektif itu untuk memutuskan umat dari ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan tujuan untuk memutus tersambungnya umat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum humul wasithah, dikarenakan para sahabat adalah perantara bainana wa bainar rasul, antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza qasdu man yat'anu fihim. Ketahuilah, itulah tujuan orang-orang yang mencela para sahabat. Walihada lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil hasyr. Demikianlah maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kaum muhajirin dan ansar di dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang beriman yang datang sepeninggal mereka yang senantiasa berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampuni bagi kami dosa-dosa kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan janganlah kau jadikan di hati kami ghil, yakni penyakit hati, kebencian, kedengkian bagi orang-orang yang beriman. Fadalla ala anna alladhi yata'anu fihim aw fi ahadin minhum innama huwa li ghillin yajiduhu fi qalbihi alaihim. Maka jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mencela para sahabat atau salah seorang di antara para sahabat itu sesungguhnya dikarenakan terdapat penyakit hati di dalam hatinya terhadap para sahabat, hasad, hikad, dengki, benci. Ya. Walihada qala Sufyan bin Uyainah al-Imam al-Jalil. Dari situlah imam yang mulia Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawan." Barang siapa yang berbicara tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalaupun hanya satu kalimat, yakni mencelaknya, ya, berbicara negatif, maka fix, jelas ia adalah pengekor hawa nafsu. Fal hawa huwa alladhi hamalahu ala hadha. Maka jelas hawa nafsulah yang membuat seseorang melakukan hal itu. Wal hawa huwa bughduhum wal hikdu alaihim. Hawa nafsunya tersebutlah kebencian kepada para sahabat dan kedengkian mereka kepada para sahabat. Falidzalika tajiduna syarran nasi man yat'anu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kau akan temukan seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iftudihu bil kadhibi wal karahiyyati bainan nas. Dan sungguh mereka seringkali dibongkar keburukannya, ketahuan bahwasanya ia adalah seorang pendusta, ya, dan terkenal dengan kebenciannya di antara manusia. Fala yarahum ahad illa wa huwa yakrahuhum. Akhirnya para manusia membencinya
Tidaklah seseorang melihatnya kecuali pasti orang tersebut akan membenci orang demikian. Lianna Allah wada'a lahumul bughdha fil ard. Demikianlah hukuman Allah. Allah taruh kebencian pada para pencela sahabat di muka bumi. Orang yang membenci sahabat, mencela, menyakiti sahabat, itu Allah jadikan kebencian pada mereka di muka bumi. Fala ahad yara man yubghid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yajid fi nafsihi bughdan lahum. Tidaklah seseorang melihat seorang manusia yang membenci sahabat Rasul kecuali orang yang melihatnya pasti menemukan di dalam dirinya kebencian kepada orang itu. Wa karahiyah lahum, kekesalan kepada mereka. Nas'alullahal afiyah. Kami memohon kepada Allah al-afiyah. Ya. Baik, sampai situ dulu. Kita dengarkan azan Isya kemudian kita dirikan azan Isya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.